Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas berkenaan dengan menganalisis pengaruh individu dan juga pengaruh kelompok. Artinya kita lihat dari perspektif individu dan juga perspektif dari kelompok dan bagaimana ya kaitannya dengan perilaku konsumen. Yuk kita bahas. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini pembahasannya ada apa saja sih? Pembahasannya cukup 4 poin utama saja ya. Jadi yang pertama itu ada generasi, pembahasan kita berkenaan dengan generasi. Kemudian ada pengaruh individu dan juga kelompok. Poin nomor 3 ada tren perilaku konsumen di era digital. Kemudian juga ada dampak tren digital. Yuk kita bahas dulu poin yang pertama berkenaan dengan generasi. Ya, terkait dengan generasi kita tahu ya bahwa yang paling senior ya kita kenal paling senior itu ada generasi mature, baby boomer, X, Y, Z, dan yang terakhir ada generasi alpha. Yang akan kita bahas adalah generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang terakhir adalah generasi alpha. Yuk kita bahas dulu ya berkenaan dengan generasi baby boomer. Yuk. Ya. Jadi kalau misalkan generasi baby boomer ini adalah generasi yang kelahirannya itu dari tahun 1946 sampai 1964 ya. Jadi namanya juga boomer ya, berarti pada saat itu sangat booming sekali. Banyak sekali bayi yang lahir pada saat itu karena sebelumnya itu terjadi Perang Dunia Kedua. Maka setelah Perang Dunia Kedua, ketika lingkungan, negara, wilayah sudah terasa aman, maka sudah waktunya untuk menambah populasi ya, berkembang biak. Jadi pada saat itu karena sudah aman, maka untuk menambah populasi itu sangat mudah sekali ya. Jadi terasa aman, maka kelahiran bayi pada saat itu sangat banyak sekali ya, di tahun 1946 sampai 1964 ya. Sudah tentu ini terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua dirasa sudah memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi ya. Kemudian generasi baby boomer ini ya sudah tentu memiliki karakteristik dibandingkan dengan generasi yang lainnya gitu kan. Nah, yang pertama kita kenal ada karakteristik nilai tradisional, kemudian juga ada dedikasi pada pekerjaan, kemudian juga ada pengaruh sosial ya dan pensiun. Nah, karena ini generasi baby boomer pada saat itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu hal yang sulit ya, karena memang ketika saat itu dunia sedang memperbaiki dan menata diri ya, sehingga untuk memulai ya itu perlu ekstra sangat ekstra sekali gitu kan. Jadi nilai tradisional ini ya sangat dijunjung tinggi ya, karena memang menjadi salah satu kebiasaan untuk generasi baby boomer bahkan untuk sampai sekarang ini ya. Kemudian poin yang kedua itu dedikasi pada pekerjaan, karena pada saat itu untuk mendapatkan pekerjaan cukup sulit, maka kaum baby boomer mendedikasikan pekerjaannya menjadi salah satu hal yang menjadikan prioritas utama, sehingga dedikasinya menjadi cukup tinggi dibandingkan dengan generasi yang lainnya, karena memang pada saat itu untuk mendapatkan pekerjaan sudah tentu untuk bisa menyambung hidup ya. Kemudian pengaruh sosial dan pensiun, sudah tentu sosial untuk baby boomer cukup tinggi ya, mengingat memiliki kesamaan pada hal-hal yang dirasa pada saat itu punya kesamaan, punya nilai, punya norma kebudayaan yang sama pada saat itu ya. Karena memang ketika itu setelah Perang Dunia Kedua memiliki kebiasaan dan habit yang sama pada saat itu ya. Pensiun menjadi salah satu hal yang dinantikan para baby boomer karena mengingat usianya juga sudah tidak muda lagi ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kaitannya dengan perilaku konsumen? Sudah tentu karena usianya sudah tidak muda lagi, maka pola konsumsinya sudah tentu akan berbeda dibandingkan dengan generasi yang lainnya. Jadi salah satu prioritas utama kaum baby boomer itu yang pertama adalah kesehatan ya, kemudian yang kedua adalah jaminan ya, sehingga ketika kaum baby boomer dihadapkan dengan yang sifatnya berkenaan dengan kesehatan, maka
biasanya kaum baby boomer sudah nggak lagi mikir jauh-jauh ya, pasti akan segera untuk melakukan pembelian. Jadi prioritas utamanya setiap generasi itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan kaum baby boomers itu sudah tentu terkait dengan kesehatan, maka salah satu keluarannya atau kebutuhannya adalah biasanya obat-obatan, herbal, alat kesehatan, alat penunjang kesehatan, bahkan juga asuransi, mengingat usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, itu adalah kaum baby boomer. Yuk kita lanjutkan lagi kaum selanjutnya atau generasi selanjutnya. Nah, sekarang generasi X. Kita lihat dulu ya karakteristik untuk generasi X. Kalau kita berbicara terkait dengan generasi X, ini lahir antara tahun 1965 sampai 1980 ya. Ini adalah era di mana teknologi mulai dikenalkan ya. Di 1965 sampai 1980 ini adalah generasi X ya. Kita kenal dengan generasi menengah. Oke, karakteristiknya yang pertama adalah mandiri ya, kemudian juga pengaruh teknologi ya, berarti sudah terpapar yang namanya pengaruh teknologi. Kemudian menyukai atau prioritasnya adalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, artinya ada work-life balance ya. Skeptis terhadap otoritas, kemudian juga budaya populer dan musik alternatif. Ini karakteristik dari generasi X. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pola perilaku ya, pola perilaku untuk generasi X seperti apa? Nah, kalau kita lihat secara karakteristiknya ya, mandiri, pengaruh teknologi, keseimbangan kerja, skeptis, budaya populer, dan juga musik alternatif ya. Salah satu hal yang bisa kita lihat dari generasi X adalah adanya work-life balance. Maka biasanya generasi X ini sudah tentu ya, mayoritas sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak lebih dari satu gitu kan. Nah, kemudian karena keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi menjadi salah satu prioritas untuk generasi X, maka sebetulnya hal yang kita lihat atau kita bisa lihat dari segi aspek konsumsi, maka sebetulnya generasi X pasti akan lebih senang untuk mengkonsumsi yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Sebagai contoh misalkan travel, kemudian wisata, maksudnya traveling ya, wisata ya, kemudian staycation yang semua keluarganya bisa menikmati ya. Karena tadi ya sudah punya keluarga gitu kan, sudah punya anak, pengen ada keseimbangan kerja dan juga kehidupan pribadi ya. Salah satunya untuk bisa menyeimbangkan kerja adalah memprioritaskan hiburan gitu ya. Traveling, wisata ya, baik itu wisata kuliner, wisata staycation dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan barang juga, kalau sebisa mungkin itu bisa dinikmati oleh semua anggota keluarganya. Contoh misalkan pembelian TV gitu ya, kemudian pembelian wifi dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk generasi X ya, selain memprioritaskan terkait dengan kebutuhan kerja gitu ya, salah satu hal lain supaya kerja ini tidak tumpang tindih, tidak berat sebelah, maka untuk kehidupan pribadi akan senang sekali terkait dengan mengkonsumsi ya yang sifatnya hiburan ya, seperti itu. Kemudian ada budaya populer dan juga musik alternatif. Untuk generasi X di tahun segitu menyukai musik-musik alternatif seperti rock ya, pop dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa mengenal kalau misalkan karakteristik generasi X, berarti kita bisa tahu nih konsumsi paling terbesarnya apa dan kecenderungan untuk membeli barangnya seperti apa ya. Itu karakteristik untuk generasi X. Kita lanjut lagi ke generasi Y. Jadi kalau misalkan generasi Y ini juga dikenal sebagai kaum millennials ya. Jadi millennials, generasi Y itu generasi milenial. Jadi generasi ini tuh 1981 sampai 1996. Mereka tumbuh dalam era yang didominasi oleh digital dan juga internet. Sudah mulai berkembang ya, digital dan juga internet. Kemudian karakteristiknya satu, teknologi digital, multikultural, keseimbangan kerja juga dibutuhkan untuk generasi Y, berorientasi pada tujuan dan juga penggunaan media sosial. Nah, ini untuk karakteristik generasi Y ya. Jadi kalau di generasi Y bisa kita lihat ada teknologi digital, multikultural. Jadi salah satu yang bisa kita lihat pola konsumsinya berkenaan dengan teknologi digital, maka generasi Y senang sekali untuk menggunakan yang sifatnya teknologi. Ya, sudah tentu teknologinya berbasis digital, multikultural. Jadi
karena sudah menggunakan internet, sosial media, maka sebetulnya percampuran ya, atau kita kenal dengan yang namanya bersosial media, itu sudah tidak lagi ada batasan. Semua bisa diakses, semua bisa berinteraksi dengan siapapun. Nah, kemudian berorientasi pada tujuan dan keseimbangan kerja. Maka untuk karakteristik generasi Y, karena sudah mempunyai keluarga namun masih keluarga kecil, maka pola pembeliannya sebagai contoh, kalau misalkan ingin membeli kendaraan, pasti kendaraannya sekalian ya, pilihnya kendaraan yang besar, muatannya banyak gitu ya, minimal bukan minimal ya, dianjurkan untuk 7 seater misalkan seperti itu. Kemudian menggunakan gawai handphone ya yang mengikuti kekinian ya, jadi generasi Y mengikuti perkembangan teknologi seperti itu ya. Itu untuk karakteristik generasi Y ya. Kemudian lanjut lagi nih ya, generasi Z ya, Gen Z ya, generasi yang paling cukup banyak diperbincangkan untuk akhir-akhir ini ya. Teknologi digital, multitasking, dan juga senang dengan yang namanya kewirausahaan dan komunikasi digital. Ya, oke. Jadi kalau misalkan Gen Z, ya Gen Z dikenal sebagai salah satu generasi yang paling boros ya. Jadi keinginannya banyak sekali ya, kemudian tapi kemampuan secara finansial belum mumpuni. Ya, kenapa needs-nya ini sangat banyak sekali? Karena sudah terpapar dan melihat di sosial media. Si Anu sudah punya ini, si A sudah merasakan ini, si B sudah liburan, holiday ke tempat sana, sini, dan lain sebagainya. Jadi needs-nya, keinginannya cukup tinggi. Nah, namun, ya kemampuan finansial di usia segitu masih terbatas, ya. Jadi generasi Z karena keinginannya banyak, gitu kan, maka dikenal sebagai generasi yang paling boros ya, karena memang sering sekali terpapar, maka banyak sekali impulsif buying yang dilakukan oleh generasi Z. Maka pola konsumsinya sudah tentu ya mengikuti tren yang ada di sosial media ya. Jadi needs ya, yang dibutuhkannya needs, bukan kebutuhan, kebanyakan needs. Maka salah satu yang paling terpapar adalah Gen Z ya. Jadi keinginan itu muncul ketika mereka melakukan yang namanya bersosial media, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Itu untuk Gen Z ya. Kemudian lanjut lagi ada generasi Alpha. Jadi kalau generasi Alpha adalah generasi yang lahir setelah tahun 2010. Jadi cukup muda ya, bukan cukup lagi, masih muda banget gitu ya. Mereka adalah generasi yang pertumbuhannya diwarnai dengan kehadiran teknologi ya. Kemudian seperti kecerdasan buatan ya, kemudian perkembangan media sosial. Jadi untuk Gen Z ketika mereka lahir, perkembangan dunia digital, kemudian AI sudah ada. Maka untuk generasi Alpha ini kecenderungannya adalah kebutuhannya berkenaan dengan serba digital. Baik itu main game, beli voucher game, internet, pembeliannya, semuanya kebutuhannya berbasis digital ya. Oke, karakteristiknya Alpha sudah tentu ya, digital dan penggunaan media sosial. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan pengaruh individu terhadap perilaku konsumen. Oke, jadi ada beberapa faktor ya terkait dengan pengaruh individu terhadap perilaku konsumen. Yang pertama ada kebutuhan dan motivasi, yang kedua ada persepsi, ada sikap, pengalaman, faktor psikologis, identitas dan juga gaya hidup. Ya, jadi teman-teman semua kalau kita lihat di sini ya, jadi kebutuhan dan motivasi seseorang itu setiap individu pasti akan berbeda antara individu satu dan individu yang lainnya. Dari aspek kebutuhan sudah tentu si A punya kebutuhan terkait dengan misalkan pendidikan, sedangkan si B kebutuhan pendidikannya masih belum terlalu menjadi prioritas. Mungkin kebutuhannya terkait dengan modal untuk berwirausaha. Jadi salah satu faktor yang membedakan ya antara individu satu dengan individu yang lainnya terhadap perilaku konsumen, yang pertama adalah kebutuhan. Selanjutnya ada motivasi. Setiap orang punya motivasi yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Maka sudah tentu hal ini menjadi salah satu faktor kenapa individu memiliki
motivasi yang berbeda terkait dengan pembelian ataupun pola konsumsi, seperti itu ya. Kemudian persepsi, setiap individu pasti punya persepsi yang berbeda-beda ya. Ketika kita melihat barang kemudian dengan harga 10 juta, si A bisa saja menganggap hal itu mahal, tapi si B menganggap 10 juta itu, barang 10 juta itu bisa saja murah, tergantung barangnya dan hasil persepsi dari si individu tersebut ya. Value terhadap barang itu setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda ya, seperti itu. Misalkan ada kamera 10 juta nih, si A menganggap itu mahal karena yang 2 juta pun ada. Si B punya persepsi lain nih, kamera 10 juta itu murah karena punya teknologi, fitur, build quality dan lain sebagainya sudah bagus dan itu akan membantu pekerjaan si B, misalkan seperti itu. Nah, jadi setiap individu pasti punya persepsi yang berbeda. Begitu juga dengan sikap ya, maka individu akan menyikapi hal tersebut terkait dengan kamera akan berbeda antara si A dan juga si B. Kemudian dari aspek pengalaman juga akan mempengaruhi perilaku konsumen. Si A akan menganggap barang tersebut misalkan ya tidak akan berguna ya, si B menganggap barang itu akan berguna. Si A sebelumnya sudah pernah punya pengalaman terkait dengan penggunaan barang tersebut. Si B belum pernah punya pengalaman barang tersebut, hanya melihat dari fitur dan spesifikasi saja. Artinya, kedua individu ini punya pengalaman yang berbeda dan pengalaman menjadi salah satu faktor pengaruh terkait dengan keputusan pembelian. Ya, kemudian ada juga faktor psikologis. Kita melihat barang, ya, antara laki-laki dan perempuan pasti akan berbeda. Dari aspek psikologis ya akan berbeda. Kemudian identitas dan gaya hidup juga akan mempengaruhi ya. Setiap individu itu pasti punya identitas gaya hidup yang berbeda dan itu akan mempengaruhi terkait dengan perilaku konsumen. Begitu juga dengan pekerjaan. Ketika pekerjaan A yang biasanya di luar ya sering bertemu dengan orang, pasti punya pembelian yang berbeda dengan si B yang misalkan pekerjaannya freelancer atau yang pekerjaan yang tidak banyak ketemu dengan orang lain ya, seperti itu pasti akan berbeda. Makanya kenapa pengaruh individu ini, salah satu pengaruh individu ada kebutuhan, motivasi, persepsi, sikap, pengalaman, faktor psikologis dan identitas serta gaya hidup. Ini akan mempengaruhi terkait dengan perilaku konsumen dan juga keputusan pembelian ya. Baik, lanjut, sekarang kita ada pengaruh kelompok ya. Kalau barusan kita berbicara terkait dengan individunya, pengaruh individunya. Kalau sekarang dari aspek kelompok ya. Jadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi orang terkait dengan konsumsi, pembelian suatu barang, yang pertama adalah keluarga. Keluarga turut mempengaruhi ketika seseorang akan membeli sesuatu ya. Biasanya keluarga memiliki peranan penting terkait dengan penting tidaknya barang itu untuk dibeli ya, berguna tidaknya barang itu untuk dibeli. Keluarga menjadi salah satu faktor utama terkait dengan keputusan pembelian. Kemudian juga ada kelompok acuan dan juga kelompok belajar. Biasanya terkait dengan hal ini seseorang punya kelompok tertentu ya, tapi lingkungannya sudah tentu kecil. Kalau kelompok acuan misalkan seseorang punya kelompok acuan di bidang kuliner, teknologi, gadget dan lain sebagainya, pasti itu akan mempengaruhi pola konsumsi dari si individu tersebut ya. Kemudian juga ada kelompok dan juga komunitas. Sudah tentu ketika komunitasnya misalkan komunitas lari, maka dia akan senang pembelian berkenaan dengan kebutuhan lari. Kemudian misalkan ada komunitas motor, maka pembelian yang biasa dia lakukan adalah terkait dengan spare part motor. Jadi komunitas ini sebetulnya akan turut mempengaruhi keputusan pembelian si individu. Ya. Kemudian tren digital ya. Jadi tren digital itu pembelian online, pencarian informasi, pengaruh media sosial dan penggunaan e-commerce. Nah, jadi teman-teman semua, tadinya media sosial merupakan salah satu untuk bersosialisasi, tapi sekarang mulai berkembang ya, ada yang namanya social commerce. Jadi media sosial ini campur dengan e-commerce. Jadi satu platform ada sosial medianya, ada e-commerce-nya. Tapi sekarang sudah mulai ditutup ya social commerce-nya. Jadi dalam satu platform, dalam satu media sosial, sistem e-commerce-nya dihilangkan ya.
Mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak ya media sosial apa itu gitu ya. Yang biasanya ada keranjang kuning seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi, ada dampak dari tren digital. Yang pertama adalah kesulitan dalam pengendalian pembelian, atau kita sebut atau kita kenal dengan impulsive buying. Ya, banyak sekali orang yang akhirnya merasakan impulsive buying, salah melakukan pembelian, ya, tidak sadar melakukan pembelian gitu ya, yang tadinya tidak butuh tiba-tiba mendadak butuh gitu ya. Itu dikenal dengan yang namanya impulsive buying, ya. Keamanan dan privasi itu menjadi salah satu hal yang menurut saya rentan sekali untuk bocor ya, baik itu keamanan maupun privasi data si individu. Kemudian juga ada ketergantungan teknologi. Zaman sekarang karena semuanya sifatnya banyak menggunakan teknologi, saya sendiri kemana-mana saya lebih baik ketinggalan dompet dibandingkan dengan ketinggalan handphone. Ketika dompet ketinggalan, saya masih punya handphone untuk bisa melakukan berbagai transaksi. Tapi ketika handphone saya ketinggalan, saya lebih baik pulang lagi mengambil handphone saya dibandingkan dengan dompet yang ketinggalan. Nah, itu adalah ketergantungan teknologi, ketergantungan gadget. Saya sendiri adalah korbannya ya, seperti itu. Kemudian dampak lingkungan, gadget, teknologi, ya itu semuanya akan berdampak juga kepada lingkungan ya. Karena kita tahu bahwa misalkan handphone berapa miliar ya, berapa ratus juta handphone bekas yang akhirnya dibuang, ya, itu menjadi dampak lingkungan juga ya, seperti itu. Setiap tahunnya kan kita merasakan ada promo baru, ada handphone baru, gadget baru, laptop baru ya. Sudah tentu nanti limbah gadget itu semakin kesini akan semakin banyak ya. Kemudian ada ketidakadilan akses. Jadi terkait dengan akses ini, ada beberapa orang memiliki akses ya yang sebetulnya tidak diperbolehkan, tetapi akhirnya dia punya akses, dan itu sebetulnya salah satu tren digital, bahwa sebetulnya walaupun digital, akses privasi itu tetap perlu dibutuhkan, tetapi ternyata privasi itu di dalam dunia digital tetap bisa disalahgunakan atau dialihfungsikan, atau orang lain bisa mengakses data privasi kita ya, makanya disebut dengan ketidakadilan akses ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini adalah bahwa sebetulnya dalam perilaku konsumen, dalam keputusan pembelian maupun minat pembelian, salah satu faktor ya yang besar menurut saya yaitu adalah faktor individu dan juga faktor kelompok. Individu dan kelompok ini punya peranan besar terkait dengan seseorang membeli barang yang ada di e-commerce, yang ada di offline dan lain sebagainya ya. Individu dan kelompok merupakan faktor besar ketika seseorang akan melakukan suatu pembelian ya. Baik, silakan nanti ya untuk bisa mendapatkan nilai SCL ya, teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari saya ya. Menurut teman-teman semua, lebih besar mana nih antara faktor individu dan faktor faktor kelompok? Lebih besar mana ya pengaruhnya ya terkait dengan keputusan pembelian? Apakah faktor individu atau faktor kelompok ya? Tuliskan ya beserta alasannya. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.